Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, saya berharap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersukacita walau situasi COVID seperti ini. Jadi, di sini kita akan memulai pembelajaran kita di bab ketiga tentang cerita pendek. Ya, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Saya akan pimpin dalam doa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Oke, seperti biasa saya akan absen dulu ya. Andi? Hadir, Pak. Andreas Naftali? Hadir, Pak. Ya. Oke, kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Sebelumnya saya ingin mempersiapkan kalian dulu ya, diambil bukunya ya, dikeluarkan buku cetaknya. Oke, alat-alat belajarnya. Sebelum saya menerangkan apa itu cerita pendek ya, saya ingin bertanya dulu sama kalian. Ada yang tahu apa itu cerita pendek? Pak, bagi saya sih cerita pendek itu cerita yang seperti novel tapi lebih dipendekkan gitu. Oke, itu menurut si Eva. Oke, kita akan membuka pembelajaran kita cerita pendek ini ya. Kalian akan perhatikan slide yang akan saya buka. Nah, cerpen itu adalah cerita naratif. Cerita naratif itu merupakan teks yang berfokus pada tokoh khusus. Nah, di dalam cerita pendek ini ya, cerita pendek ini memiliki unsur-unsur ya, unsur-unsur pembangun teks cerpen. Unsur-unsur dalam pembangun teks cerpen ini ada 6 ya. Yang pertama tema cerita. Siapa yang tahu tema cerita? Tema itu kayaknya inti ceritanya, Pak. Oke, inti cerita. Yang lain? Yang menentukan cerita itu tentang apa, Pak? Iya. Nah, oke. Sampai di sini unsur-unsur pembangun teks cerpen ada 6 tadi. Itu ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Bapak bisa tidak beri kami contoh sudut pandang orang pertama dengan orang ketiga? Soalnya kan Bapak bilang orang pertama itu adalah pengarang itu sebagai pelaku cerita, sedangkan yang ketiga itu kayak yang menceritakan. Itu apa maksudnya, Pak? Oke. Ini kalau misalnya kan sudut pandang orang pertama ini dialah sebagai pelaku cerita. Contohnya misalnya walaupun orang di dalam cerita itu, tetapi dia mengarahkan bahasa dia itu langsung diganti menjadi aku. Misalnya dulu Jesse pernah mengalami kecelakaan ya, tapi dia langsung mengarahkan ke diri dia sendiri begitu. Kira-kira seperti itu ya. Sudut pandang yang kedua itu sudut pandang orang ketiga. Dia menyebutkan namanya, bukan dia, begitu. Itulah yang tadi saya beri contoh tadi, ya, Jesse. Nah, oke ya. Ya, coba dibuka bukunya halaman 52 tadi. Udah, Pak. Oke. Udah, Pak. Ya, di situ ada cerita tentang pohon keramat ya. Kalian baca dulu, pahami baik-baik ya selama 15 menit. Sudah, Pak. Oke. Udah ya. Oke. Setelah kalian membaca pohon keramat yang tadi, silakan kalian menentukan unsur-unsur pengembangan teks cerpennya, ya. Silakan dikerjakan selama 30 menit. Oke. Nanti langsung dikirim ya, Nak ya, ke classroom. Udah, Pak. Oke. Ya, silakan nanti kirim tugasnya ke classroom saya, ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya ya. Kita akan tutup pembelajaran kita. Saya minta kesediaan teman kita Eva ya, pimpin kita di dalam doa. Nah, mari kita berdoa. 1, 2, 3. Ya, terima kasih sudah join ikut meet pembelajaran. Jangan lupa harus lebih rajin lagi dalam membaca buku ya, biar supaya wawasan kita semakin bertambah. Dan jangan lupa juga untuk mematuhi protokol kesehatan agar kita bisa terhindar dan menuntaskan COVID-19 ini. Oke, mungkin begitu aja untuk hari ini. Selamat siang, sampai jumpa kembali. Bye-bye. Sampai jumpa, Pak. Bye-bye, Pak. Oke, bye-bye.